Budidaya ikan memiliki manfaat selain sebagai upaya ketahanan pangan keluarga. Budidaya ikan dalam jumlah besar dapat meraih keuntungan bisnis lebih jika dilakukan dengan benar. Budidaya dapat bernilai ekonomis jika para petani maupun pembudidaya dapat menciptakan teknologi baru atau berinovasi. Diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pakan dalam budidaya ikan masih menjadi pengeluaran yang utama. Oleh karenanya, menekan biaya pembelian pakan menjadi solusi penting dalam menghemat pengeluaran. Salah satu upaya untuk menekan biaya tersebut adalah dengan menggunakan pakan yang dibuat sendiri. Pembudidaya ikan di daerah istimewa Yogyakarta ini dari tahun ke tahun selalu mengembangkan teknologi intensifikasi, karena kita memang keluasan dari lahan juga cukup terbatas, sehingga teknologi lah yang menjadi senjata utama untuk kita meningkatkan produksi. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendorong pembudidaya ikan menggunakan pakan ikan mandiri untuk mengurangi biaya pengembangan budidaya ikan air tawar di daerah setempat. Untuk itulah, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendukung gerakan pakan ikan mandiri atau Gerpari guna mendorong kemandirian pembudidaya ikan dalam memenuhi kebutuhan pakan ikan. Gerpari sendiri mendorong pembudidaya untuk tidak lagi tergantung dari bahan baku pakan impor, karena mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam di dalam negeri yang sangat besar dan banyak untuk menggantikan bahan baku pakan impor. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Alamat saya di Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Kami mempunyai nama UPR, yaitu Unit Pembenihan Rakyat Budi Fish Farm. Kami bergerak di bidang satu, itu pemasaran benih ikan, air tawar khususnya. Kemudian kami juga budidaya pembesaran sama pembuatan pakan mandiri. Unit Pembibitan Rakyat atau UPR Budi Fish Farm, selain sebagai tempat pembenihan ikan, juga menjadi salah satu tempat usaha pembuatan pakan ikan mandiri. UPR Budi Fish Farm merupakan salah satu UPR binaan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang berada di Jalan Palagan, Tentara Pelajar Kilometer 12, Donolayan, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Budi Fish Farm berdiri pada tahun 2009 dan hingga saat ini berkembang maju menjadi UPR yang banyak dicari oleh masyarakat karena sudah memiliki prestasi berupa penghargaan sebagai cara karantina ikan yang baik atau CKIB terbaik tingkat DIY, sertifikat cara pembinaan ikan yang baik atau CPIB Kabupaten Sleman. Awal berdirinya Budi Fish Farm, ya yang jelas kami senang dulu. Jadi dari hobi, dari kesenangan, kok ternyata bisa menghasilkan. Nah, dari situlah kemudian kami pupuk
terus kami produksi. Pada awalnya, Budi Fish Farm hanya melakukan pembenihan lele saja. Namun, seiring dengan permintaan dan kebutuhan perluasan usaha, Budi Fish Farm hingga saat ini juga melakukan pembenihan ikan tawar lain seperti gurame, nila, bawal, patin, ikan mas, koi, dan nilam. Sampai sekarang kami masih bergerak di bidang pembenihan, yaitu dari ikan lele, gurame, kemudian karena permintaan semakin luas ada nila, ada bawal, patin, dan ikan mas, koi. Nah, seperti itu. Itu ikan-ikan yang ada di Budi Fish Farm. Dan sekarang yang ikan mulai ada orang tertarik dengan ikan terapi. Kalau di kita itu bahasanya nilem, jadi ikan lokal yang biasa berada di sungai tapi bisa untuk terapi. Nah, itu juga ada di Budi Fish Farm. Pada awal pandemi COVID-19 ini, Budi Fish Farm mencoba membuat pakan ikan secara mandiri. Budi Setiawan selaku Ketua UPR Budi Fish Farm mengatakan, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pihaknya dapat menekan biaya pakan dengan membuat pakan sendiri. Budidaya pembesaran itu operasionalnya yang paling besar itu di pakan. Hampir 70-80% itu di pakan. Akhirnya selama pandemi ini karena pakan semakin mahal di UPR Budi Fish Farm ini juga bikin pakan mandiri dengan bahan baku yang hampir menyerupai pakan pabrik. Cuma hampir menyerupai pabrik. Kedepannya kami bisa membantu petani khususnya di daerah kami agar menekan biaya operasional pakan. Dan kemudian dari pakan ini masih banyak bahan yang tidak terpakai. Akhirnya kami membuat pakan yang bisa dimanfaatkan agar tidak muncul limbah. Akhirnya kita bisa dimanfaatkan untuk hewan lain. Akhirnya kami bikin pakan untuk ruminansia, untuk sapi. Pembuatan pakan ikan secara mandiri dapat lebih efektif, serta limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Saya akan bercerita proses pakan mandiri kita itu tiap harinya sampai 1 bulan itu produksinya berapa. Jadi perkiraan tiap hari itu antara 100 sampai 150 kilo setiap hari. Berarti kira-kira dalam hitungan 1 bulan kalau umpamanya kita produksi 100 kilo saja, berarti sudah dalam tempo 1 bulan pakan mandiri kita produksinya sekitar 3.000 kilo atau 3 ton per bulannya. Limbah yang dihasilkan dari pembuatan pakan ikan UPR Budi Fish Farm adalah tepung-tepung yang kasar, dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Ternak ruminansia yang diberi pakan limbah kasar pembuatan pakan ikan dapat tumbuh sehat karena diberi pakan yang memiliki kandungan protein tinggi. Jenis pakan yang dihasilkan UPR Budi Fish Farm adalah pelet hasil formulator sendiri. Pelet yang dihasilkan pun memiliki 2 ukuran, yakni pelet berukuran min 2 dan min 3.
Di UPR Budi Fish Farm dalam setiap harinya memproduksi pelet kurang lebih 100 hingga 150 kg, sehingga dalam 1 bulannya dapat menghasilkan 3 ton pelet. Pelet menjadi makanan buatan bagi ikan yang digunakan untuk membantu menambah nutrisi ikan agar dapat berkembang maksimal. Dalam membuat formulator, pelet dibuat dan diramu dari berbagai bahan baku, seperti dari tepung ikan, tepung kepala udang, jagung, kedelai, bekatul, dan lainnya. Pembuatan pakan ikan di UPR Budi Fish Farm menggunakan bahan baku yang didatangkan dari wilayah sekitar, namun bahan baku berupa tepung kedelai didatangkan dari Brazil agar hasilnya lebih maksimal. Bahan baku yang sebelum kita mau proses untuk bikin pakan harus kita lembutkan dulu. Tapi sebelum dilembutkan, bahan baku yang dari luar harus kita sortiri dulu. Kita sortir, setelah sortir nanti ada batu atau ada besi, baru kita proses ke penampungan. Nah, penampungan kita mesinnya seperti ini. Alat penampungan kita ini FLG 45. Nah, setelah dari proses penampungan ini baru kita proses pengayaan. Prosesnya setelah diayak nanti akan keluar limbahnya. Ini limbah-limbah yang kasar. Nah, ini nanti untuk pakan ruminasia, kemudian yang lembut ini untuk proses pembuatan pelet ikan. Beberapa langkah untuk membuat pelet hasil formulator UPR Budi Fish Farm. Pertama-tama adalah menyiapkan bahan-bahan seperti tepung kedelai, tepung ikan, tepung jagung, tepung kepala udang, MBM, polar atau tepung industri, tepung terigu, tepung tapioka, enzim sebagai vitamin dan mineral seperti kalsium karbonat, metionin, lisin, dan bahan kolin klorat sebagai pengembangnya. Ini kita mau nyampur untuk formulasi pakan ikan lele. Ini kita gunakan jagung. Jagungnya harus digiling lembut dulu ya. Oke, setelah itu kita menggunakan tepung ikan. Oke, ini ada 2 bahan. Oke, kita menggunakan MBM ya. Kita gunakan tepung industri ya. Kita gunakan tepung terigu, ini sebagai pengikat. Setelah itu kita juga menggunakan lauda. Setelah itu ini bahan kita ayak dulu, karena kadang ada partikel yang besar-besar ini akan menghambat di cetakan peletnya. Jadi cetakan pelet itu kan ada 1 mili, 2 mili, 3 mili. Nah, untuk mengantisipasi biar tidak tersumbat itu, bahan semua ini harus kita ayak lagi, karena dalam waktu proses penepungan ini kita tidak tahu, kadang ada saja partikel yang masuk lebih besar.
biar tidak menghambat. Nah, itu kita ada proses pengayaan seperti ini. Setelah bahan tersebut ditimbang sesuai aturan takaran, kemudian langkah selanjutnya adalah proses pengayaan. Bahan-bahan tepung diayak agar terpisah antara partikel halus atau kecil dan kasar atau besar. Tepung yang halus tersebut yang akan digunakan untuk proses pembuatan pakan ikan selanjutnya. Sedangkan limbah yang kasar dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak ruminansia. Langkah pembuatan pakan ikan mandiri selanjutnya adalah proses mixing. Setelah pengayaan, tepung kemudian dipindahkan ke dalam mesin mixer. Di dalam mesin mixer, tepung tersebut juga dicampur dengan bahan lain seperti enzim dan air sesuai aturan takaran. Semua bahan dimixing hingga tercampur rata. Agar bahan-bahan tersebut tercampur rata, maka tambahkan air dengan takaran 25 hingga 30%-nya. Jika akan membuat pakan 30 kg, maka air yang dibutuhkan sekitar 5 hingga 7 liter. Setelah adonan rata, kemudian proses dilanjutkan dengan pencetakan pelet. Adonan dimasukkan ke dalam mesin pencetak sedikit demi sedikit. Mesin ini mengeluarkan butiran pelet sesuai dengan ukuran yakni min 2 dan min 3. Proses yang terakhir adalah penjemuran di bawah sinar matahari. Dengan adanya pandemi, semakin hari, semakin bulan berganti bulan, harga pakan selalu naik. Mau tidak mau petani harus berani ekspansi untuk pakan alternatif atau pakan mandiri, yang pakan yang dibuat sendiri. Nah, ini salah satu terobosan di Budibis Farm, bagaimana nanti masyarakat pembudidaya bisa bertahan di era pandemi dengan harga bahan yang semakin tinggi, tapi masih bisa produktif untuk menghasilkan hasil budidaya yang lebih sangat menguntungkan. Budi Setiawan selaku Ketua UPR Budibis Farm mengatakan, jika dibandingkan dengan produk pakan pabrik, produk pelet UPR Budibis Farm tidak jauh berbeda menghasilkan ikan yang bernilai jual. Ikan yang diberi pakan pelet buatannya memiliki daging yang tebal dan dapat bersaing dengan ikan yang diberi pakan pelet dari pabrik. Dari hasil pakan mandiri itu berdasarkan teman-teman tengkulak, kemarin dagingnya tidak kalah jauh juga dengan pabrik. Istilahnya kami masih bisa bersaing. Karena apa? Dari tingkat kekebalan, kemudian rasa dagingnya itu hampir sama. Selama ini cuma istilahnya review dari para pembeli ikan dari kami. Menurutnya, harga pakan pabrik dan pakan buatannya mempunyai selisih kurang lebih Rp3.000, sehingga dengan menggunakan pakan buatan sendiri dapat menekan biaya pembelian pakan. Perbandingannya kalau untuk pakan pabrikan ya
selama ini kebetulan kami sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Istilahnya dalam arti berarti ini masih safety bagi kami. Berarti ada keuntungan dengan pakan mandiri ini. Walaupun dengan harga pakan pabrik dengan harga pakan buatan kita sendiri itu sebenarnya ada selisih harga. Walaupun dengan belum diproses sempurna, tapi sudah bisa diserap oleh ikan itu sudah maksimal. Perbandingannya ya selisihnya hampir 20-30%. Apalagi kalau kita bisa menekan biaya operasional. Jadi ketika kita dengan mesin yang bisa maksimal produksinya, berarti bisa menekan biayanya operasional pembuatan pelet. Nah seperti itu. Jadi kalau sekarang ini bahan kita yang kita pakai kalau berwujud bahan baku itu harganya kisaran 8.300 8.400 bahan baku sebelum jadi diproses untuk menjadi pelet gitu. Jadi kalau harga jual pabrikan itu sekarang itu sekitar 12.000, kita masih di angka 10.000 ke bawah, berarti ada selisih. Produksi pelet UPR Budi Fish Farm selama ini digunakan untuk meningkatkan produksi perikanan dan ketersediaan protein hewani di UPR Budi Fish Farm sendiri dan beberapa mitra kerjasama. Gerakan Pakan Mandiri merupakan kesadaran bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen dengan memperhatikan kondisi alam setempat. Pengadaan Gerpari sendiri memberikan keuntungan bagi para pembudidaya. Di antaranya dapat menekan biaya pakan sehingga mampu memberikan keuntungan dalam usaha budidaya ikan. Melalui produksi pakan yang dihasilkan sendiri, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pakan di kelompok pembudidaya ikan serta mampu memenuhi kebutuhan pakan di daerah sekitar. Nanti akan kita kembangkan ke kelompok-kelompok lain sehingga nanti produksi kita di daerah istimewa Yogyakarta bisa naik dan kebutuhan ikan kita bisa terpenuhi dari produksi kita sendiri. UPR Budi Fish Farm selain pemasaran benih ikan, pakan mandiri, kemudian budidaya pembesaran, di tempat Budi Fish Farm itu juga ada pelatihan kewirausahaan atau tentang pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan perikanan. Kebetulan di tempat Budi Fish Farm tahun ini sebagai UPR yang diberi amanat untuk pelatihan pakan mandiri. Selain pakan mandiri, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya untuk kewirausahaan. Unit Pembibitan Rakyat atau UPR Budi Fish Farm yang telah memiliki usaha pakan sendiri telah menjadi tempat pelatihan kewirausahaan tentang pemberdayaan yang berhubungan dengan perikanan. Ikang Agustiawan, Puspadanta melaporkan.